Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang kudus dan mulia. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 14, ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan melihat apa artinya doa, yang kita yakini merupakan suatu aspek yang paling berdampak dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu aspek spiritual Kristen yang paling memuaskan adalah berdoa, di mana waktu disisihkan untuk mendengarkan Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan menyampaikan keinginan hati kita. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, kita harus berdoa tanpa berkeputusan. Berdoa tanpa henti bukan berarti kita harus selalu mengucapkan kata-kata doa setiap saat, tetapi berbicara tentang sebuah gaya hidup yang terus terhubung dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, di mana hati kita selalu peka terhadap kehadiran Tuhan dan pikiran kita senantiasa diarahkan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah kesibukan, tekanan, dan berbagai distraksi dunia, seringkali kita sulit untuk membedakan waktu khusus untuk berdoa. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa doa bukan hanya tentang waktu tertentu, tetapi tentang hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Kita bisa berdoa di mana saja dan kapan saja, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, bahkan di tengah kesibukan kita, dengan membawa setiap pikiran, keputusan, dan pergumulan kita kepada Tuhan. Ketika kita membangun kehidupan doa yang konsisten, kita akan mengalami perubahan dalam cara kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan, karena Roh Kudus akan menuntun kita dalam setiap langkah, sehingga hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh keinginan daging, tetapi oleh kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 13 dan 14, Yesus mengatakan, "Apa saja yang kamu minta dalam namaku,
Ini akan aku lakukan supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kita meminta sesuatu atas nama Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Nah, dalam kitab suci, doa yang paling penting yang diajarkan Yesus terdapat dalam Injil Matius pasal 6, ayat 5-15. Untuk renungan hari ini kita akan pusatkan perhatian pada ayat yang ke-5-8 dan membawa kita ke definisi doa yang lebih luas, sehingga kehidupan doa kita ditandai dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Mari kita telusuri ayat-ayat ini dan kemudian menerapkannya sebagai model yang akan kita gunakan setiap hari dalam kehidupan kita masing-masing. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 6, ayat 5 sampai ayat yang ke-8 mengatakan, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Melalui pengajaran ini, Yesus ingin menekankan bahwa doa bukanlah sebuah pertunjukan rohani untuk mendapatkan pengakuan manusia, melainkan sebuah hubungan yang tulus dan pribadi dengan Bapa di sorga. Seringkali tanpa kita sadari, kita bisa terjebak dalam rutinitas doa yang hanya formalitas, sekedar mengucapkan kata-kata tanpa hati yang benar-benar terhubung dengan Tuhan. Atau bahkan berdoa hanya ketika kita membutuhkan sesuatu. Namun Tuhan rindu agar kita datang kepadanya dengan hati yang jujur, apa adanya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, karena Dia mengenal kita lebih dari siapapun. Di dalam tempat yang tersembunyi inilah, saat tidak ada orang lain yang melihat, justru hubungan kita dengan Tuhan dibentuk dengan sangat dalam. Dan dari sinilah kekuatan rohani kita bertumbuh. Doa yang sejati bukan diukur dari panjangnya kata-kata, tetapi dari kedalaman hubungan kita dengan Tuhan, dari kerinduan hati kita untuk mencari wajah-Nya, dan dari kesediaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan. Yesus mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita harus berdoa secara pribadi. Karena doa adalah jembatan bagi kita untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita butuh Tuhan dalam hidup kita, agar kita tidak salah dalam pergaulan kita hari-hari ini. Banyak orang-orang percaya yang sudah kehilangan arah dalam menjalani kehidupan mereka. Masa muda adalah masa yang paling berharga bagi anak-anak muda dan anak-anak kita, dan kita harus benar-benar menikmatinya. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Betapa luar biasanya Allah yang kita miliki sehingga Dia ingin bertemu dengan kita secara pribadi. Mari sebagai orang-orang tua kita menuntun setiap anak-anak kita di hari-hari ini untuk selalu mencari akan hadirat Tuhan di tengah tantangan dunia yang ada, di mana media sosial sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak muda. Kita semua memiliki kerinduan untuk mengenal Pencipta kita dengan cara yang tidak boleh dilakukan orang lain. Kita masing-masing membutuhkan tempat pribadi dengan Pencipta kita. Sangat penting untuk berhubungan dengan Tuhan bahwa kita
menyisihkan waktu untuk mendengarkan Tuhan, dan berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Di tempat rahasia inilah hubungan kita dengan Tuhan akan semakin mendalam dan kehidupan kita akan berubah secara radikal. Yesus mengajarkan untuk tidak bertele-tele. Ingat, doa itu untuk mengubah kita, bukan mengubah Tuhan. Pasti sebagai anak-anak Tuhan banyak pergumulan dalam diri kita. Apapun yang kita alami sekarang, bawa semuanya di dalam doa. Ketika kita benar-benar memahami bahwa doa adalah sarana untuk mengubahkan hidup kita, maka kita tidak lagi melihat doa sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap pergumulan, kekecewaan, ketakutan, bahkan kegagalan yang kita alami seharusnya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Di dalam doa kita belajar menyerahkan kehendak kita dan menerima kehendak Tuhan yang lebih baik. Meskipun seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita, di dalam doa hati kita dilembutkan, pikiran kita diperbaharui, dan iman kita dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dihadapkan pada begitu banyak pilihan dan godaan. Namun melalui kehidupan doa yang konsisten, kita akan memiliki kepekaan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta keberanian untuk tetap hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kuasa doa, karena melalui doa Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Pertanyaannya buat kita semua, sebagai orang-orang percaya, apakah yang kita butuhkan hari ini? Apakah kita membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita perlu diubahkan melalui perjumpaan dengan Bapa di sorga? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk meluangkan waktu dalam doa, untuk menempatkan diri kita di tangan Tuhan, dan biarkan Tuhan mengubah setiap hidup kita dengan kebaikan dan kasih-Nya yang ajaib itu. Mari kita mau terus mendisiplin hidup dengan berdoa sebagai waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Doa adalah tentang persekutuan, dan Tuhan tempat kita meletakkan semua harapan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu melalui doa, sebuah anugerah yang luar biasa, di mana kami bisa berkomunikasi langsung dengan Engkau, Sang Pencipta hidup kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami lalai dalam kehidupan doa kami. Kami terkadang sibuk dengan banyak hal dan melupakan pentingnya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dan ajar kami untuk kembali menjadikan doa sebagai gaya hidup kami setiap hari. Berikan kami kerinduan untuk mencari wajah-Mu, hati yang peka untuk mendengar suara-Mu, dan iman yang teguh untuk percaya
bahwa Engkau bekerja dalam setiap doa yang kami naikkan. Kuatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami tidak tersesat dalam arus dunia ini, tetapi tetap berjalan dalam kehendak-Mu melalui doa yang setia. Biarlah melalui doa hidup kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Ya Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang Maha Kuasa, kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.